Ya, jadi pajak penghasilan, pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah penghasilan, ya, yang diterima ya atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Siapa yang memperoleh di sini? Yaitu wajib pajak. Ya, bisa badan, bisa orang pribadi. Ya, jadi penghasilan itu artinya ada pemasukan, ya, masukan baik itu ke perusahaan ya ataupun ke orang pribadi. Ya, jadi atas penghasilan yang diterima tersebut dikenakan pajak. Ya, itu pajak penghasilan. Nanti jenis-jenis penghasilannya banyak, ya. Nah, ini subjek pajak ya, ada di pasal 2 ya di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang di atas tadi. Ya. Pertama, subjek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi, kemudian warisan belum terbagi, kemudian badan, kemudian BUT. BUT ini bentuk usaha tetap. Ya, BUT ini perusahaan ya, perusahaan luar ya, perusahaan luar negeri atau perusahaan asing namun memiliki cabang di Indonesia. Ya, itu namanya BUT. Ya, jadi ada kantornya di sini. Ya, jadi dia tidak didirikan di Indonesia, tapi berkedudukan di Indonesia. Itu namanya BUT. Ya, jadi ini untuk subjek pajak dalam negeri. Ada orang pribadi, ada warisan belum terbagi, ada badan, ada BUT. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya, ya, kenapa warisan belum terbagi yang masuk ke dalam subjek pajak? Ya, jadi warisan seperti apa sih yang dia masuk ke dalam subjek pajak? Contohnya seperti ini. Misalkan ada orang pribadi ya, atau ada suatu usaha. Satu usaha yang dimiliki ya, oleh orang pribadi. Kemudian orang tersebut meninggal. Ya, orang tersebut meninggal, tapi usahanya tetap berjalan. Ya, jadi usahanya ini adalah warisan, tapi belum dibagikan. Nah, usaha ini kan tetap berpenghasilan ya, tetap menghasilkan. Ya, misalkan dia punya toko, tokonya itu tetap berjalan, dia punya karyawan, ya. Nah, penghasilan atas toko ini ya tetap dikenakan pajak, ya, karena ada uang masuk di sana, ada penghasilan yang masuk di sana, ya. Jadi selama harta tersebut belum dibagikan, berarti tetap ya wajib membayar pajak. Siapa yang wajib? Maksudnya siapa yang akan membayarkannya? Ya, bisa saja karyawannya atau keluarganya, ya, yang pasti bukan orangnya ya, yang punya karena orangnya sudah meninggal, ya. Jadi itu untuk warisan belum terbagi. Nanti kalau warisannya sudah terbagi, ya itu kembali ke kewajiban masing-masing si penerima warisan, ya. Jadi untuk warisan ini itu bukan objek pajak kalau dia sudah dibagikan. Misalkan toko tadi, ya toko tadi diterima oleh ahli warisnya. Nah, ketika menerima itu, yaitu belum menjadi objek pajak, ya. Warisan yang dibagikan tadi bukan objek pajak, tapi ketika dia mengelola warisan tersebut, kemudian menghasilkan, nah itu menjadi objek pajak. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan Devi, ya. Devi ini menerima warisan. Nah, warisan yang diterima oleh Devi tadi, yaitu bukan objek pajak. Ya, paham ya habis ini. Nah, ketika Devi menggunakan warisan tersebut ya untuk usaha, nah kemudian menghasilkan, nah itu menjadi objek pajak. Ya. Nah, warisan yang belum terbagi tadi, ini ketika ada ya seseorang yang meninggal tapi hartanya masih berjalan ya, masih menghasilkan. Ya, jadi harta tersebut yang masih wajib ya dibayarkan pajaknya. Ya, itu untuk subjek pajak dalam negeri. Kemudian subjek pajak luar negeri, orang pribadi, ya orang asing ya yang datang ke Indonesia. Kemudian warisan juga, ya warisan orang asing ya. Misalkan usahanya eh,
melakukan usaha di Indonesia, ya orang asing melakukan usaha di Indonesia kemudian meninggal orang asing ya, tapi usahanya masih ada. Nah, kemudian badan ya, ini badan asing ya, yang dia tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak didirikan di Indonesia, ya namun menerima penghasilan dari Indonesia. Ya contohnya misalkan ada perusahaan asing datang ke Indonesia nih, ya ada proyek gitu ya, proyek. Nah, maka akan dikenakan pajak ya luar negeri. Tarifnya berbeda ya. Ketika dia menjadi subjek pajak dalam negeri dan menjadi subjek pajak luar negeri. Nah, untuk BUT bukan ya. BUT itu masuk ke subjek pajak dalam negeri. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tidak ada? Ya, kalau mau bertanya silakan ya. Langsung saja. Atau lewat chat juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Ini kewajiban pajak subjektif ya, subjektif. Ya. Nih, kapan sih kewajiban pajak secara subjektifnya muncul? Kemudian kapan berakhir? Ya, subjek ini berarti melihat orangnya ya, melihat orangnya. Kalau objek itu kan melihat barang ya, ya bisa berupa penghasilan, ya penghasilan itu kan objek ya atau barang ya. Itu kalau kita membahas PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, sekarang kita lihat subjeknya dulu, berarti lihat orangnya dulu. Kapan dia menjadi subjek pajak? Ya. Untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi ya. Kapan dimulainya kewajiban pajak subjektif? Yaitu saat dilahirkan. Ya. Jadi ketika dia dilahirkan, ya dia sudah menjadi subjek pajak ya dalam negeri. Tapi dia belum wajib bayar pajak. Ya. Jadi misalkan anak bayi ini dia sudah menjadi subjek pajak, tapi karena dia belum berpenghasilan, ya dia belum wajib ya. Jadi belum menjadi wajib pajak. Ya. Jadi ada subjek pajak, ya ada wajib pajak. Ya. Kemudian saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia. Ya, berada di Indonesia. Jadi untuk aturan perpajakan Indonesia, ya, ketika ada orang asing ya berada di Indonesia lebih dari 183 hari, maka dia bisa menjadi subjek pajak dalam negeri, ya, orang pribadi. Ya, kalau ada orang asing ya yang berada di Indonesia dalam jangka waktu 183 hari. Ya, maka bisa menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, nah 183 harinya itu dalam jangka waktu 1 tahun ya, dan itu tidak harus berurutan, ya bisa terpecah-pecah. Misalkan dia datang di bulan Januari 20 hari, kemudian bulan Februari 10 hari, dan seterusnya, melebihi 183 hari. Ketika dia sudah lebih dari 183 hari, maka dia bisa menjadi subjek pajak dalam negeri. Itu untuk orang asing ya. Nah, atau dia berniat tinggal di Indonesia. Nah, ketika dia berniat tinggal di Indonesia, ini juga harus ada buktinya. Ya, misalkan dia beli rumah di Indonesia atau bekerja di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang. Ya, itu untuk orang asing. Nah, kemudian kapan kewajiban pajak subjektif itu berakhir? Ya saat meninggal ya, berakhir ya. Tapi kalau ada warisan, ya warisannya tetap ya. Ketika warisannya belum dibagi, berarti tetap mengalir ya kewajiban perpajakannya, tapi orangnya sudah selesai kewajiban subjektifnya. Kemudian saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, ya misalkan ada orang Indonesia nih mau pindah ya ke luar negeri dan tidak kembali lagi. Nah, dia akan berakhir ya kewajiban subjek pajaknya. Nah, teman-teman harus membedakan di sini ya status kependudukan ya dalam rangka perpajakan dengan status kewarganegaraan, yaitu beda ya.
Jadi ketika dia menjadi subjek pajak dalam negeri, belum tentu dia berkewarganegaraan Indonesia. Ya, jadi kita bedakan antara kewarganegaraan dengan subjek pajak. Ya, jadi untuk kewarganegaraan kan ada syarat-syaratnya sendiri. Nah, untuk pajak ini juga ada syarat-syaratnya sendiri. Oke. Nah, itu untuk orang pribadi. Kemudian untuk badan, ya. Subjek pajak dalam negeri badan saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ya, jadi untuk badan ini adalah perusahaan ya yang didirikan di Indonesia. Ya, jadi ada dua ya syaratnya. Ada dua yang kriteria. Kriteria yang pertama didirikan di Indonesia. Kriteria yang kedua berkedudukan di Indonesia. Didirikan di Indonesia itu artinya dia mendirikan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Kalau berkedudukan ya, jadi perusahaan ini itu tidak didirikan di Indonesia, tapi dia berkedudukan di Indonesia, artinya melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Ya, contohnya perusahaan-perusahaan yang ada di luar ya. Ada di luar ya. Kan banyak nih kalau kita lihat ya perusahaan-perusahaan di Batam misalkan. Di Batam ini kan ada perusahaan-perusahaan asing ya. Jadi dia tidak didirikan di Indonesia ya tapi melakukan kegiatan di Indonesia. Ya contohnya misalkan ada PT Philips ya. Dia membuka cabang ya di Batam ya. Nah, seperti itu. Kemudian kapan berakhir? Ya saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ini untuk kewajiban pajak objektif ya orang pribadi dan badan. Ya. Kemudian ini untuk luar negeri melalui BUT. Ya, jadi BUT itu tadi adalah bentuk usaha tetap. Ya. Jadi perusahaan asing ya yang membuka ya, cabang ya kantor perwakilan di Indonesia. Kapan dia muncul kewajiban pajak subjektifnya saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ya. Kapan berakhir? Ya saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kemudian luar negeri tidak melalui BUT ya nih. Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang menjadi subjek pajak ya. Kalau ini kan subjek pajak luar negeri jadinya. Kemudian saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan untuk warisan belum terbagi, ya saat timbulnya warisan belum terbagi. Ya, jadi ketika si A misalkan meninggal, ya berarti kan ada warisan nih. Nah, kita lihat warisannya ini berpenghasilan tidak. Ya, kalau berpenghasilan dan memenuhi kriteria untuk bayar pajak, berarti bayar pajak. Nah, kemudian kapan berakhir? Ya saat warisannya selesai dibagikan. Kalau udah dibagikan berarti udah selesai kewajibannya. Kewajibannya nanti ke ahli warisnya. Ya, jadi BUT ini perlakuannya sama ya seperti subjek pajak badan yang ada di Indonesia. Ya, jadi ini untuk orang pribadi ya yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi kalau dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari, dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau kurang dari 183 hari, berarti dia subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, ini yang dikecualikan dari subjek pajak, yaitu kantor perwakilan negara asing. Ya, kemudian pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka. Ya, kemudian organisasi internasional, kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional. Ini dikecualikan ya dari subjek pajak. Ya, selama dia tidak menerima ya penghasilan dari Indonesia. Ya.
Artinya ketika dia berada di Indonesia, kemudian dia menerima gaji dari negara asalnya, ya maka dia tidak akan dikenakan pajak. Ya kantornya juga dibebaskan ya dari pajak. Ya. Tapi kalau dia melakukan kegiatan misalkan seminar, mengisi materi, kemudian menerima penghasilan dari Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak. Ya. Tapi selama dia tidak menerima penghasilan dari Indonesia, ya, maka dia dibebaskan ya dari pajak orang-orang ini. Ya. Kan pajak kita banyak ya, tidak hanya pajak penghasilan saja. Ada PPN, ada PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau kantor-kantor kan biasa kena PBB. Nah, kantor-kantor ini dibebaskan ya dari pajak yang tidak perlu bayar. Dan ini juga berlaku asas timbal balik ya. Artinya ketika di Indonesia dibebaskan, maka di negaranya juga harus dibebaskan. Ya, tapi kalau tidak berlaku asas timbal balik, misalkan di sana tidak dibebaskan, nah Indonesia juga akan mengenakan pajak. Ya, jadi harus fair. Ya, ketika sini bebas, sana juga bebas ya. Perwakilan kita yang ada di sana juga dibebaskan. Ya, dikecualikan dari subjek pajak. Ya. Nah, ini untuk objek pajak. Ada final. Ya. Kemudian ada bukan objek pajak. Nah, objek pajak adalah penghasilan ya atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, jadi ini kita berbicara pajak penghasilan ya, konteksnya pajak penghasilan. Jadi objek pajak yang dimaksud di sini adalah penghasilan. Ya, penghasilan itu apa? Ya ini, ya, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya, Indonesia itu menganut asas domisili, ya, atau worldwide income. Artinya, pajak yang dikenakan itu tidak hanya dari penghasilan yang berasal dari Indonesia saja, tapi dari luar Indonesia juga dikenakan. Misalkan saya menerima penghasilan dari Indonesia dan menerima penghasilan dari Singapura. Maka kedua penghasilan ini digabung dan akan dihitung berapa pajaknya. Ya, itu aturan yang berlaku di Indonesia, ya, asas domisili, worldwide income. Ya. Nah, ini objek pajaknya banyak ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini ada penggantian atau imbalan, ya ini untuk jasa. Kemudian ada hadiah dari undian, ada laba usaha, keuntungan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan, kemudian bunga, dividen, royalti. Nah, untuk dividen, ya dividen ini dikecualikan ya, aturan terbaru ya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dividen yang diterima oleh orang pribadi ya dibebaskan dari pajak ya. Ya. Dengan syarat diinvestasikan ya kembali ya. Jadi kalau teman-teman terima dividen ya mau bebas pajak ya harus diinvestasikan lagi ya. Nah, untuk yang badan ya kalau yang terima badan itu sudah dibebaskan full ya tanpa syarat. Kemudian ini royalti, sewa ya dan lain-lain banyak nih ya. Silakan dibaca ya, sudah lengkap materinya. Nah, ini objek pajak final. Ya. Nah, jadi pajak itu ada yang final, ada yang non final. Yang final itu artinya dia sudah selesai urusannya ketika dipotong. Ya, ini ada di pasal 4 ayat 2. Ya. Jadi, misalkan saya menerima apa di sini ya deposito. Deposito kan ada pajaknya. Ya, bunga deposito ya ada pajaknya. Nah, saya dipotong. Nah, itu namanya pajak final. Ya. Nah, pajak ini tidak bisa saya hitung lagi, saya perhitungkan lagi di akhir tahun. Ya, jadi sudah selesai urusannya. Tapi kalau pajak
non final ya atau tidak final, itu masih bisa kita perhitungkan lagi nanti di akhir tahun. Dia menjadi kredit pajak. Ya, misalkan pasal 21 ya, pasal 21 yang akan kita bahas minggu depan. Pasal 21 itu tidak final. Ya, jadi ketika saya dipotong ya, gaji itu kan termasuk objek pajak pasal 21. Nah, gaji saya dipotong pajak, nanti di akhir periode, di akhir tahun, saya hitung kembali ya berapa pajak setahun, kemudian dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang udah dipotong. Ya, jadi urusannya belum selesai kalau yang tidak final tadi. Ya, masih akan diperhitungkan lagi nanti di akhir tahun. Ya, ini pernah kita singgung ya di awal-awal kemarin ya mengenai stelsel. Ya kan ada stelsel anggapan, ada stelsel real, ada stelsel campuran. Ya, jadi stelsel campuran itu kita bayar kira-kira dulu ya. Kira-kira dulu, nanti di akhir baru dihitung berapa sebenarnya. Ya, yaitu hubungannya ke sini, ke pajak yang tidak final. Ya, kalau final dia sudah selesai, berarti nanti nggak perlu lagi di otak-atik di akhir periode, tinggal dilaporkan saja. Ya, ini ya contohnya bunga deposito, kemudian hadiah undian, kemudian banyak lagi. Ya. Nah, ini pengecualian. Ya, pengecualian dari objek pajak, bantuan atau sumbangan, ya termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Ya, jadi misalkan nanti nih mau Idul Fitri ya ada yang menerima zakat. Nah, itu dibebaskan dari pajak. Kemudian ya harta hibah, ya hibah. Nah, ini dikecualikan. Kemudian warisan, ya warisan. Jadi kalau kita menerima warisan, nah itu bukan objek pajak. Ya, jadi tenang saja teman-teman yang menerima warisan jumlahnya sampai miliaran, ya itu bukan objek pajak. Kemudian harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, ya, dan seterusnya. Ya, ini bisa dibaca. Oke, ya, ini pengecualian-pengecualian. Nah, kemudian kita masuk ke biaya. Ya, ini biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan. Ya, deductible expense dan non-deductible expense. Deductible expense ini artinya boleh dikurangkan. Ya, jadi deductible expense ini dapat mengecilkan jumlah pajak yang kita bayarkan. Ya. Contohnya apa di sini? Ya, biaya pembelian bahan. Ya, misalkan kita punya usaha ya, ya biaya pembelian bahan ini boleh dikurangkan. Ya. Dan biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, ya, kemudian bunga, sewa dan royalti, biaya perjalanan ini boleh dikurangkan. Ya. Kemudian premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak. Nah, pajak kecuali pajak penghasilan. Ya, jadi selain pajak penghasilan tuh boleh dikurangkan. Ya. Jadi misalkan ada suatu usaha nih, ya usaha jualan apa? Jualan roti ya. Kan roti itu biaya-biayanya kurang lebih seperti ini ya. Ada biaya promosi, ada asuransi, ada administrasi. Nah, ini boleh dikurangkan. Ya, jadi total penjualan dikurangi biaya-biaya, kan nanti dapat ya laba ya atau untung. Nah, untungnya itu baru kita kali tarif pajak. Ya, terus penyusutan. Nah, banyak nih ya. Jadi silakan dilihat. Sudah ada videonya juga di Learning. Kemudian yang non-deductible expense, ya, yang tidak boleh dikurangkan. Ya, ini pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Ya, jadi ini tidak boleh dikurangkan. Jadi misalkan ada pembagian dividen, nah ini dikurangkan sebagai biaya, nggak boleh ya. Ya, jadi dia bukan
biaya. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, dan anggota. Jadi misalkan ada biaya perjalanan dinas, tapi perjalanan dinasnya untuk direktur, kepentingan jalan-jalan. Nah itu nggak boleh, ya, harus dikeluarkan. Ya. Ya, ini kemudian pembentukan atau penumpukan dana cadangan ya. Ya. Cadangan kerugian piutang. Ya. Nih. Kemudian ini ada premi asuransi ya yang dibayar oleh wajib pajak ke orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Ya, ini premi asuransi ada syaratnya. Ya, jadi harus diakui oleh karyawan itu sebagai gaji juga. Ya, kalau diakui karyawan sebagai gaji ya sebagai pemasukan, maka boleh dibebankan. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Ya, misalkan perusahaan membayarkan asuransi ya untuk karyawannya, tapi di slip gaji karyawan ini tidak masuk. Nah, itu tidak boleh dibebankan, harus dikeluarkan. Ya, harus dikoreksi ya bahasanya. Ya, ya banyak lagi yang bisa dilihat. Ya, ini kompensasi kerugian. Nah, kalau rugi ini bisa ya, bisa dikurangkan. Ya. Jadi kalau perusahaan rugi, ya bisa dikurangkan selama 5 tahun. Ya, misalkan tahun ini rugi, nah ruginya itu bisa dikurangkan sampai 5 tahun ke depan. Ya. Jadi bisa mengurangi pajak. Ini kompensasi kerugian. Nah, kemudian lanjut ke PTKP. Apa itu PTKP ya? Penghasilan tidak kena pajak. Ya, ini yang lagi ya rame diperbincangkan saat ini ya. Karena bulan ini, bulan Maret, ya adalah bulan terakhir untuk lapor pajak orang pribadi ya, tanggal 31 Maret. Ya, jadi PTKP ini adalah pengurang, ya pengurang untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, PTKP yang sekarang ya yang berlaku yang mulai tahun 2016 54 juta untuk wajib pajaknya ya. Kalau dia sendiri ya maka dia akan mendapat pengurangan 54 juta. Misalkan saya punya gaji setahun 60 juta. Dikurangi dulu PTKP ya, kurangi 54 juta ya. Nanti ada biaya jabatan juga ya baru kurangi PTKP ya. Baru kalau saya punya anak, punya istri ada tambahan pengurangnya. Ya, ini. Ya, PTKP ini per tahun ya. Jadi gajinya kita setahunkan dulu. Ya. Ya ini perubahan PTKP ya. Sebelumnya 36 juta, sebelumnya lagi 24 juta 300. Ya. Jadi PTKP ini untuk orang pribadi 54 juta pengurangnya. Kemudian kalau dia kawin tambah pengurang lagi 4 juta 500. Kemudian ada tanggungan maksimal 3 orang. Ya, dapat lagi masing-masing 4 juta 500. Tanggungan ini nggak harus anak ya, bisa orang tua ya atau anak angkat. Ya, maksimal 3 tapi. Ya, ini ya contohnya.